Baik pemirsa, kembali lagi di kontroversi. Oke Mas Toto, dengan angka 50,07 hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, apakah masih mungkin ada 1% saja untuk masuk ke putaran kedua? Kalau bicara basisnya adalah hasil di KPU, hampir bisa dipastikan proses di kota hari ini sudah selesai semua. Artinya biasanya tinggal ketok palu. Bahkan akhirnya kan KPUD DKI mengatakan akan dipercepat. Batas akhir 16 Desember menjadi 7 sampai 9 Desember. Karena memang tinggal ketok palu. Biasanya tidak ada perubahan lagi. Tetapi kalau ditanya celahnya ada atau tidak secara sistem, masih ada MK yang kita tahu walaupun tidak mudah ya. Sekarang tuntutan buat teman-teman yang menggugat ini akan harus lebih siap. Kenapa? Ini pertama kalinya MK akan memutus ada 545 kepala daerah. Ada klausul juga yang kita tahu mengatakan bahwa ada threshold. Misalnya kalau untuk Jakarta itu 6 sampai 12 juta masuk di range 6 sampai 12 juta, harusnya di bawah 1%. Selisih antara yang menggugat dengan hasil suara yang katakanlah dimenangkan oleh KPU begitu, dan selisih antara pasangan 01 dan 03 kan di range 9% lebih. Walaupun mungkin yang akan coba dibuktikan bukan mengenai apakah selisih suara saya sebenarnya menang, tetapi ada hal-hal yang mungkin diharapkan bisa dibuktikan suaranya pasangan 03 di bawah 50%, mengurangi sehingga kemudian Pramana terbuka untuk terjadinya 2 putaran. Tapi mungkin sedikit catatan ya buat Bang Hasbi sama Bang Mardhani, sampai sekarang saya melihat narasinya masih berkutat pada satu variabel saja, variabel C6, surat undangan yang tidak dibagi merata. Dan sepengalaman saya mengikuti banyak sekali proses pilkada, gugatan pilkada, C6 itu hal yang selalu terjadi dan bukan variabel kuat, apalagi kalau dikaitkan dengan variabel TSM atau terstruktur sistematis masif. Jadi ya moga-moga memang ada dasar yang lebih kuat dibandingkan narasi yang kita dengar hanya terkait dengan surat undangan. Kok moga-moga sih? Oh iya salah ya. Oke. Moga-moga kalau ingin menggugat gitu. Variabelnya tidak boleh soal C6 saja. Oke. Sekarang Bang Hasbi, ada satu pernyataan yang fenomenal yang keluar dari wakil ketua umum Anda, Bang Jazilul, Gus Jazilul, soal ini persoalan karena kandidatnya tidak laku dijual. Itu merujuk pada Ridho, ya kan? Benar karena Ridhonya tidak laku dijual di Jakarta. Begini Mbak Silvi, pemilu itu pilkada seluruh Indonesia di 38 provinsi, 500 lebih kabupaten kota. Jangan semuanya itu dianggap ke Jakarta. Ini Gus Jazil itu bicara seperti itu menurut saya cambuk buat DPW-DPW. Kalau memilih calon, jangan calon yang nggak laku. Jangan semuanya dibuang ke Jakarta. Itu cambuk. Cambuk buat Bang Hasbi dong cambuk DPW. Buat saya, ketua DPW di Jawa Barat, mungkin di Jawa Tengah. Bukan untuk Ridwan Kamil. Ini kan semua dianggap ke Jakarta, muaranya ke Jakarta. Seakan-akan Indonesia kecil, ini Indonesia hanya Jakarta. Enggak, itu wilayah-wilayah lain. Jadi maksudnya bukan hanya berbicara untuk Ridho? Bukan hanya Ridho salah satunya? Ya, kalau termasuk se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya. Saya bantuin. Beliau usulnya Anies kok di awal. Pilkada sosok calon itu sangat menentukan juga. Kalau yang dijual tidak laku, mau apa? Ini ekspresi yang sudah pasrah ya, Bang Hasbi, kalau pernyataannya sudah begini. Mau apa lagi? Iya, jadi sudah terimakah dengan hasilnya? Gus Jazil ini mungkin seperti ini. Kalau menurut saya mungkin karena dia ketua fraksi saya sering berdiskusi dengan beliau. Faktor kemenangan pilkada itu bukan hanya partai. Faktor calon sangat menentukan. Mungkin kalau Pak Mardhani kemarin jadi wakil dari Pak RK lain cerita, mungkin pemenang hari ini Mbak. Atau saya jadi gubernurnya Pak Mardhani jadi wakil, mungkin kita mengalahkan Pak Pram hari ini di putaran pertama. Itu sudah diusulkan oleh PKB sebetulnya. Istilahnya mungkin seperti itu. Iya kan? Gimana tuh Bang Mardhani, apakah betul ada kesalahan pemilihan orang, sosoknya,
Atau emang karena seperti kata Bang Mardi bilang sudah habis logistiknya pada saat Pilpres dengan Pileg? Yang pertama tentu Pileg beda sama Pilkada. Pilkada lebih dekat dengan Pilpres, Toto nanti lebih bisa diluruskan. Arti figur. Yang kedua, saya melihatnya tidak bisa di ruang vakum ya. Kang Emil paling baik ya di Jawa Barat. Bahasa sederhana merem juga menang. Tapi karena ternyata beliau diplot masuk ke sini, timbullah beragam hal. Saya berapa kali bareng Kang Emil dan saya mengakui kapasitasnya, leadershipnya, manajemennya, kerendah hatiannya. Ya. Tetapi memang Jawa Barat ke Jakarta kayak Jackmania sama Viking gitu loh. Ya ada semacam. Jadi buat saya ketika Kang Emil ke sini beda sama Mas Pram. Mas Pram netral. Kang Emil udah -1. Ketika Mas Anies masuk -2 gitu loh. Bantuin Pram. Jadi memang ini pertarungan yang tidak mudah. Kami bersyukur mudah-mudahan 2 putaran. Kalau 2 putaran menang. Kita yang menang. Oke, tadi disebutkan bahwa dari start awalnya saja antara Ridwan Kamil dengan Pramono Anung sudah beda katanya Mas Toto. Tapi bukankah Mas Pramono Anung juga startnya tidak bagus juga dari elektabilitas berapa? 0,1%. Kalau tadi faktor yang kira-kira untuk berpotensi mengurangi atau kekalahan Ridho itu sudah dijelaskan. Kalau faktor yang bisa sampai mengerek elektabilitas Pramono sampai sebegitunya 50,07 itu apa saja Mas Toto? Poin paling menarik gini, dari yang enteng dulu ya Sylvia ya. 3 kali terakhir pilkada, 3 kali pilkada dilakukan di Jakarta dari 2012, 2017 dan 2024. Itu ada 2 mitos yang selalu terjadi. Yang pertama adalah mitos bahwa pasangan yang nomor urutnya 3 selalu menang. Dulu Jokowi Ahok, lalu Anies dengan Sandi, sekarang Pramono dengan Dul. Yang kedua, kalau itu kita katakanlah mitos yang kebetulan. Saya nggak bisa jelaskan kenapa angka 3 terus yang menang ya. Yang kedua yang bisa dijelaskan Sylvia, selalu jadi kejutan bahwa pasangan yang surveinya di awal rendah itu selalu menang. Lagi-lagi Jokowi Ahok, Anies Sandi, lalu Pram dan Dul. Kalau mau ditambahin satu lagi Sylvia, bahwa pasangan yang koalisinya kecil itu yang selalu menang. Dari Jokowi Ahok, Anies Sandi, sampai Pram dan Dul. 2 poin terakhir itu menjelaskan suatu Sylvia. Bahwa dalam pilkada di Jakarta, dalam konteks pencalonan, tadi sedikit banyak sudah dijelaskan Bang Hasbi sama Bang Mardani, itu nggak bisa kemudian ada pihak-pihak atau partai yang kemudian merasa lebih tahu siapa yang disukai oleh masyarakat Jakarta. Lalu kemudian dibuatlah skenario, bahkan sempat ada skenario lawan kota kosong atau lawan calon independen. Karena ada kecenderungan masyarakat Jakarta menjadi antitesa dari sesuatu yang kesannya sudah diskenariokan atau ada dalam proses black box di antara elit saja. Itu terjadi dalam 3 pilkada terakhir. Jadi menurut saya ini catatan saja tersendiri ya, bukan hanya dalam konteks Jakarta, dalam daerah-daerah lain. Sedikit banyak kan saya mendengar Bang Hasbi dan Bang Mardani tadi agak curhat sebenarnya gitu kan. dengan ungkapan kalau Anies, kalau Mardani dan lain-lain gitu ya. Ada kalimat diplot begitu. Dan itu yang menyebabkan pencalonan Kang Emil menjadi anti klimaks. Ketika awalnya sudah dinyatakan hampir pasti menang, melawan Dharma Kun atau kota kosong hampir pasti menang, tiba-tiba keputusan MK menjadi anti klimaks. Sementara pasangan Pram dan Dul akhirnya kalau dibaca di media monitoring, itu menjadi pusat perhatian karena sangat mengejutkan. Yang kedua Sylvia, menurut saya ada hal yang secara berbanding terbalik terjadi. Kang Emil, saya berikan kritik langsung juga. Kang Emil ini malah energinya kok tidak seperti ketika dia maju di wali kota. Yang dulu tidak dianggap kuda hitam, lalu hadir turun ke masyarakat. Sekarang kok lebih sibuk gelendotan, menunjukkan dia dekat dengan Jokowi. Dia dekat dengan Prabowo. Ada 12 partai di belakang saya. Balik ke formula tadi lagi, Jakarta nggak suka yang seperti itu. Pram dan Dul, terutama Mas Pramono Anung, itu mencoba melepaskan image-nya hanya sekedar merah.
dengan memilih ketua tim ses yang bukan orang partai, dengan memilih warna yang bukan merah tapi oranye, dan itu kan yang menyebabkan kalau saya lihat dalam beberapa dialog ya, tim sesnya 01 agak gregetan nih. Kenapa sih orang lupa bahwa di belakangnya yang namanya Pram Dandul ada Megawati, makanya dipasangin stiker-stiker. Yang pasangin malah tim sesnya Ridho. Ada wajahnya Ibu Mega mengingatkan bahwa ini petugas partai. Nah, Mas Pram berhasil melakukan kondisi yang sebaliknya dilakukan oleh Kang Emil yang menurut saya adalah blunder. Mas Pram ingin menunjukkan bahwa dia tidak sekedar merah, dia ingin merangkul kekuatan lain, relawan, Jackmania, bahkan sesuatu yang kita anggap dua kekuatan besar paling terbelah dalam pilkada sebelum, itu berhasil disatukan yang bernama Ahokers dengan anak Abah. Saya pikir poinnya di situ. Nanti kita akan bahas soal itu ya, menyatukan Ahokers dengan anak Abah versus di situ kita tahu ada PKS yang sebetulnya partai yang militansinya luar biasa dan menjadi pemenang di DKI Jakarta. Tapi kenapa kalah dengan efek Ahokers dan anak Abah? Sesaat lagi pemirsa hanya di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.